Informasi pertama pemirsa, petugas Gul Karmat kembali mengevakuasi 2 kantong jenazah dari lokasi kebakaran Gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat. Hingga saat ini, petugas sudah menemukan 7 jenazah. Sebelumnya dilaporkan 14 orang dinyatakan hilang dalam peristiwa tersebut. Menurut keterangan petugas, kondisi jasad disebut sudah menyatu dengan puing bangunan dan sulit teridentifikasi. Pak, ada berapa, Pak? Keluarga salah satu korban kebakaran Glodok Plaza mendatangi Rumah Sakit Polri Jakarta. Keluarga menyebut korban sempat berkomunikasi dengan suaminya 30 menit sebelum insiden kebakaran terjadi. Inilah pemirsa, keluarga Ade Aryati, salah satu korban yang dilaporkan hilang dalam kebakaran hebat di Glodok Plaza. Mereka mendatangi ruang jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mencari tahu 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza yang sudah berada di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, korban merupakan karyawan di bagian kasir di lokasi terjadinya kebakaran yang pada malam kejadian sedang berada di lokasi. Menurut keluarga, korban masih berkomunikasi sekitar 30 menit sebelum kejadian. Pasca kejadian, keluarga hanya mendapatkan informasi dari 2 rekan kerja korban bahwa korban terpisah dari 2 rekannya yang berusaha keluar dari lokasi kebakaran. Ya, keluarga pemirsa hingga saat ini masih terus berupaya mencari tahu keberadaan Ade Aryati dengan mendatangi posko di lokasi kejadian serta mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita ditelepon sama mertua sekitar pukul 10:30 lah. Kita langsung menuju ke TKP itu sekitar jam 11 lewat atau setengah 12. Kita sempat nyari, kita konfirmasi pihak ke suami sama adek yang udah nyampe duluan. Sempat ketemu dengan rekan-rekan kerjanya? Sempat. Adik, sempat cerita apa mereka gitu, Pak? Mereka bercerita sama gitu, kayak misalkan dia itu atau berdua bareng entah di suatu tempat dia berpencar katanya. Oh, berarti sempat melarikan diri sama-sama saat api udah muncul tuh. Iya. Saya ini bernama Muljadi, memang masih belum ada kabar gitu dan masuk dalam daftar orang yang sedang dicari. Dan untuk saya sendiri tadi di dalam memang kurang lebihnya saya tadi dimintai keterangan ya soal mungkin identitas papa. Saya juga tadi sudah menyerahkan kayak KTP, kemudian kartu keluarga. Setelah itu ditanya soal ciri-ciri fisik, kemudian kronologi kapan mulai dia berangkat dari rumah itu Rabu siang, kemudian sampai di kantor seperti itu, kemudian kapan terakhir kali berkomunikasi, kemudian pada saat pergi memakai baju apa, celana apa, sandal, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir saya juga diambil sampel air liur kayak gitu sih. Kurang lebih ya, orangnya itu nggak terlalu gemuk, tapi juga nggak kurus. Ya tinggi sekitar 156 cm, usianya itu sudah 53 tahun. Giginya itu juga sudah ada yang ompong, kurang lebih sih seperti itu. Sementara itu hingga Jumat, pemirsa, Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menerima 5 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza. Selanjutnya proses identifikasi akan menggunakan metode pemeriksaan DNA karena kondisi jenazah yang sulit dikenali secara visual. Jenazah yang terakhir ditemukan petugas damkar tiba di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pagi tadi.
Pihak Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati menyebut proses identifikasi akan menggunakan metode pemeriksaan DNA karena kondisi jenazah yang terbakar dan sulit untuk dikenali secara visual. Proses identifikasi melibatkan tim Inafis Polri hingga Puslap 4 Polri. Sampai saat ini kami menerima jenazah, 5 kantong jenazah, di mana sejak kemarin siang, jam 16 kami terima 1, terus kemarin jam 20 kami terima 2, dan hari ini kami terima 2 lagi sehingga totalnya ada 5 kantong jenazah. Ada 1 orang keluarga yang sampai saat ini sudah melaporkan kehilangan dan sekarang lagi didalami di posko antemortem. Dan kami nanti akan bekerja sama dengan Inafis, Puslap 4, Biro Dokpol Pusdokes Polri untuk melakukan pemeriksaan ke 5 kantong jenazah tersebut. Sementara itu, proses identifikasi diperkirakan membutuhkan waktu hingga 1 pekan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan 14 nama yang dilaporkan hilang atas kejadian kebakaran Glodok Plaza. Pemirsa, kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam menyita perhatian publik. Kebakaran tersebut pun menambah daftar panjang kebakaran yang terjadi di Jakarta selama tahun 2024. Kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam menyita perhatian publik. Insiden mengerikan yang merenggut korban jiwa dan meninggalkan cerita perjuangan para korban yang terjebak dalam gedung yang terbakar menjadi salah satu musibah kebakaran besar di Jakarta yang terjadi di awal tahun 2025. Sementara itu, hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Diketahui sepanjang tahun 2024, sebanyak 1.888 kebakaran terjadi di Jakarta. Di antaranya di Jakarta Selatan 491 kejadian, Jakarta Barat 465 kejadian, Jakarta Timur 427 kejadian, Jakarta Utara 268 kejadian, dan Jakarta Pusat 237 kejadian. Dari jumlah tersebut, kebakaran paling banyak disebabkan oleh korsleting listrik, yakni 1.148 kejadian. Penyebab lainnya, yakni ledakan tabung gas, pembakaran sampah, puntung rokok, dan lain sebagainya. Agar terhindar dari bahaya kebakaran, ada sejumlah hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya, matikan alat-alat listrik dan cabut colokan listrik ketika sudah tidak digunakan. Jangan meninggalkan sumber panas seperti kompor, lilin, setrika, dan lain sebagainya menyala tanpa pengawasan. 3. Jauhkan korek api dan benda mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. 4. Hindari menggunakan stop kontak yang bertumpuk-tumpuk. Hindari mengisi daya handphone saat tidur. Cara mencegah dan menanggulangi kebakaran tentunya penting untuk diketahui agar kita bisa meminimalisir kebakaran dan dampak yang ditimbulkan. Ya pemirsa, ini adalah perkembangan terkini kebakaran di Glodok Plaza. Ini sepertinya situasi terkini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita lihat ada satu mobil
yang disiagakan di sana sepertinya akan menerima kantong-kantong jenazah berikutnya yang juga baru saja ditemukan kembali oleh petugas damkar dan tim gabungan evakuasi yang langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Seperti yang Anda saksikan inilah pemirsa. Oh, ternyata ini mobil ambulans yang membawa kantong jenazah dari Glodok Plaza pemirsa. Ada 2 kantong jenazah digunakan mobil ini. Kemudian ini dia yang Anda saksikan dibalut kantong berwarna kuning. Ini adalah kantong jenazah berikutnya yang kembali ditemukan oleh petugas damkar dari Glodok Plaza. Hingga saat ini setidaknya informasi yang kami terima ada 7 meninggal dunia. Ada mobil ambulans berikutnya tiba kembali pemirsa. Dan ini adalah mobil ambulans kembali yang tiba, mobil jenazah. Setelah sebelumnya membawa 1 kantong jenazah. Kita saksikan bersama-sama. Ya, nampaknya ini juga membawa 1 kantong jenazah. Betul pemirsa, ini membawa 1 kantong jenazah lanjutan. Setelah petugas damkar yang melakukan evakuasi di Glodok Plaza baru saja menemukan jenazah-jenazah yang terus dilakukan proses pencarian. Saat ini situasi terkini hujan pemirsa di Glodok Plaza. Tim kami ada di 2 titik. Yang Anda saksikan ini adalah koordinasi antara BPBD, petugas damkar, tim SAR gabungan yang bersama-sama untuk melakukan evakuasi, di mana sudah disampaikan ada beberapa nama orang hilang ya. Yang Anda saksikan adalah di titik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, yang menerima hasil penemuan dari tim SAR gabungan. Kita saksikan ada BPBD, PMI, di lokasi Glodok Plaza ada tim damkar pemirsa, yang juga sudah bersama-sama melakukan pemadaman. Dan proses pendinginan berlangsung. Kemudian saat ini situasi turun hujan, lalu dilanjutkan proses pencarian jenazah. Ya, beberapa titik yang dilakukan pencarian seperti di lantai 8 dan lantai 9. Ada perbincangan, kita saksikan bersama pemirsa. Tim SAR gabungan yang juga sudah menerima kembali beberapa kali pemirsa, di mana sebelumnya kita ketahui proses evakuasi berjalan berat karena lantai yang banyak, kemudian sempat asap lama pekat muncul, situasi panas di setiap lantainya. Ini juga menyulitkan proses evakuasi berlangsung, apalagi bangunan pasca kebakaran juga dalam kondisi yang rapuh. Petugas harus benar-benar berbahaya. Koordinasi seperti yang Anda saksikan saat ini pemirsa, inilah yang dilakukan bersama dengan jajaran kepolisian juga untuk mengetahui medan yang ada di lokasi. Kita akan terus pantau seperti apa lengkapnya situasi terkini di sana. Kami ajak Anda ke informasi berikutnya pemirsa. Kelompok nelayan Jaringan Rakyat Pantura JRP mengklaim pagar laut di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten sepanjang 30,16 km dibangun untuk mencegah abrasi. Sementara itu menurut Walhi, keberadaan pagar laut misterius tersebut dapat merusak ekosistem laut dan mata pencarian warga yang sehari-harinya sebagai nelayan. Setelah viral, pagar laut misterius panjang 30,16 km yang membentang di perairan Laut Utara Kabupaten Tangerang, Banten, kelompok nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura atau JRP mengklaim mereka sengaja membuatnya. Pagar tersebut dibangun untuk pemecah ombak agar mencegah abrasi serta mitigasi terhadap ancaman megatrust dan tsunami. Kelompok nelayan menyebut jika keberadaan bambu-bambu yang berada di Laut Utara Tangerang tersebut sudah lama berdiri. Pasalnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri tidak memperhatikan kondisi nelayan Kabupaten Tangerang yang terbilang memprihatinkan. Menahan abrasi
dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup. Sementara itu, beberapa pihak menilai keberadaan pagar laut tersebut justru menyulitkan nelayan ketika hendak melaut. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menyebut keberadaan pagar misterius ini tidak hanya dapat menghambat akses nelayan untuk melaut, namun juga mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir dan merusak ekosistem. Kerusakan ekosistem seperti terumbu karang juga dipastikan akan terjadi dan keberadaan ikan akan berkurang, sehingga nelayan akan kesulitan melaut dan menangkap ikan. Nanti di sela-sela pagar bambu yang dibangun itu dia akan menumpuk sampah. Ini akan menyulitkan terutama bagi nelayan-nelayan yang butuh sirkulasi, nelayan tambak maksudnya gitu ya. Butuh sirkulasi air, kan ini daerah yang tercemar dari atas bisa jadi tuh. Kalau dia nggak lancar pembuangan airnya dan sebaliknya dari laut masuk kemari, ini bisa berpengaruh terhadap konteks budidaya, bisa terancam gagal. Ada ginian, ada yang tahu Pak? Berdasarkan data Dinas Lautan dan Perikanan Provinsi Banten, terdapat sekitar 4.000 nelayan yang berada di lokasi tersebut, baik tangkap maupun budidaya. Saat ini pemerintah telah menyegel pagar tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, selain di perairan Tangerang, pagar laut kembali ditemukan di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Sejumlah nelayan protes, namun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat menyebut pagar laut merupakan kerjasama pemerintah dan swasta. Setelah Tangerang, pagar laut kini juga membentang sepanjang 2 km di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Pagar bambu dibangun sejak 6 bulan dikeluhkan nelayan yang hampir kehilangan mata pencaharian karena tangkapan menurun dari 40 kg sekali melaut menjadi 4 kg. Mereka kalau ingin ke sebelah sana harus jauh berkeliling dulu dengan jarak tempuh yang lebih lama. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat membantah pagar laut merupakan pagar misterius. Pagar bambu merupakan proyek kerjasama dengan swasta sebagai pembatas wilayah antara dua perusahaan swasta dan alur pelabuhan yang akan dibangun sepanjang 5 km untuk pintu masuk menuju Pelabuhan Nusantara. Nah, selama ini kita ketahui bahwa perairan di Bekasi Utara khususnya di Tarumajaya ini kan sudah ada pemilik-pemiliknya dari perusahaan-perusahaan yang dengan tujuan masing-masing bisnisnya untuk terminal khusus dan kawasan industri perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan mengklaim telah mensosialisasikan ini kepada nelayan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhar Lutfi, iNews melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut di Laut Bekasi, Jawa Barat. Pemagaran laut untuk reklamasi tersebut dihentikan sementara oleh Dirjen PSDKP karena tidak memiliki izin pemanfaatan kawasan perairan dan ruang laut. Oh iya. Dengan menggunakan 1 buah dan 2 kapal speedboat, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan terhadap pagar laut yang berada di Laut Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Proyek pagar laut sepanjang 2 km dengan lebar 70 meter ini dihentikan sementara oleh KKP karena tidak memiliki perizinan pemanfaatan kawasan perairan dan ruang laut. Dari KKP, kami sudah menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember. Ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Sementara menurut Kadis KKP Provinsi Jawa Barat Hermansyah, pagar bambu ini merupakan lahan reklamasi yang dimiliki pihak swasta untuk pengembangan pelabuhan, namun sangat disayangkan tidak ada alur lalu lintas nelayan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat, Barry Began, terkait maraknya keluhan tentang aplikasi koin Jagat. Menanggapi hal ini, koin Jagat akan mengubah fitur berburu koin mereka.
Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat Barry Bigen untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tren berburu koin. Langkah Komdiji ini dilakukan setelah menerima berbagai laporan terkait aktivitas perburuan koin dan dampaknya terhadap lingkungan dan fasilitas umum di berbagai daerah. Pemerintah meminta para pembuat platform digital menciptakan aplikasi yang berdampak positif dan mengedukasi masyarakat. Menanggapi hal itu, pihak pengembang koin Jagat melalui co-foundernya Barry Bigen menyatakan akan mengubah fitur berburu koin menjadi misi Jagat. Dalam keterangannya, misi Jagat akan mendorong para pengguna untuk melakukan perbaikan ruang publik terlebih dahulu dan tidak ada koin yang bisa diburu dalam aplikasi Jagat. Sementara itu, dalam keterangannya di media sosial, pengembang koin Jagat mengingatkan komunitas penggunanya untuk tidak merusak dan memperhatikan lingkungan. Sebelumnya, aplikasi Jagat sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Pihak pengembang koin Jagat menyampaikan permohonan maaf pada pihak yang dirugikan. Sebelumnya pemirsa, warga kota Bandung sempat dihebohkan dengan fenomena berburu koin dari sebuah aplikasi bernama Jagat. Akibatnya sejumlah taman tematik di kota Bandung rusak karena ulah para pemburu koin. Warga kota Bandung sempat dihebohkan dengan fenomena berburu koin dari sebuah aplikasi bernama Jagat. Perburuan koin ini membuat sejumlah taman tematik di kota Bandung dan sejumlah fasilitas umum rusak, dicongkel para pemburu koin. Koin tersebut bisa ditukar uang, dilakukan dengan kode, nominalnya bervariasi, mulai ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Pemerintah kota Bandung sudah menghubungi pihak aplikator untuk menghentikan permainan tersebut atau merubah regulasi permainan karena dianggap merugikan. Ya, kita sulit kalau mengatakan harus disanksi ya, tapi sekarang kita sifatnya lebih banyak menghimbau dulu ya. Bahkan kemarin Bu PLT Kabin ini sudah menghubungi pihak yang membuat aplikasinya gitu ya, bahwa ini harus segera diperbaiki konsepnya, tidak melempar mencari harta karun ya, istilahnya kan treasure hunt ya, di taman-taman ya kan barangnya kecil. Tertutup oleh tanaman-tanaman, mau nggak mau mereka mengkorek-korek seperti itu ya, ini akan terjadi kerusakan. Akibatnya petugas harus membersihkan puing-puing kerusakan serta menanam kembali tanaman yang telah dirusak oleh pemburu koin. Salah satunya di Taman Tegalega Bandung yang banyak paving block dirusak oleh para pemburu koin. Petugas juga harus merapikan kembali tanaman yang dirusak warga. Mengantisipasi peristiwa serupa terjadi di Jakarta dan daerah lain, polisi menghimbau masyarakat yang memainkan aplikasi koin Jagat agar tidak merusak fasilitas umum atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, terkait dengan koin Jagat, kami izin menghimbau pada masyarakat agar dalam melaksanakan atau melakukan aktivitas, mohon dilakukan tetap berorientasi pada bagaimana situasi Kamtipmas tercipta dengan aman, kita saling menghargai satu sama lain. Kami dapat informasi juga bahwa ada beberapa fasilitas yang rusak. Nah ini tolong jangan melakukan aktivitas atau kegiatan yang bisa merugikan pihak lain. Sedianya permainan aplikasi sejenis tidak merugikan, apalagi sampai merusak fasilitas umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sempat viral di media sosial mengenai para pemburu koin Jagat. Permainan menggunakan aplikasi Jagat ini menimbulkan kontroversi karena menyebabkan perusakan fasilitas umum. Sebenarnya apa sih koin Jagat? Koin Jagat merupakan fitur dalam aplikasi sosial Jagat. Aplikasi Jagat adalah platform yang memungkinkan penggunanya terhubung dengan keluarga dan sahabat secara real time. Pengguna bisa melacak lokasi dan aktivitas orang terdekatnya. Sementara koin Jagat menjadi salah satu fiturnya. Dalam fitur permainan, pengguna mencari mengumpulkan koin virtual yang tersebar di berbagai lokasi publik. Setiap koin ditemukan bisa ditukar dengan hadiah uang tunai. Koin perunggu menawarkan hadiah Rp300.000 hingga Rp1.000.000. Koin emas dengan hadiah lebih besar. Sayangnya, keseruan fitur di aplikasi Jagat ini justru merugikan. Perburuan koin membuat pemburunya tak memperhatikan lingkungan sekitar.
Warga melaporkan akibat aktivitas ini terjadi kerusakan taman hingga fasilitas umum. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui BPJS Kesehatan tidak dapat mengcover seluruh penyakit. Ia menghimbau masyarakat dapat memiliki asuransi selain BPJS Kesehatan. Diskusinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui BPJS Kesehatan memang tidak dapat mengcover seluruh penyakit. Ia menghimbau masyarakat dapat memiliki asuransi selain BPJS Kesehatan. Jadi saat ini Kementerian Kesehatan sedang menggodok skema yang dapat melibatkan asuransi swasta untuk dapat menanggung pengobatan yang tidak termasuk dalam BPJS. Dengan punya asuransi swasta, nantinya masyarakat dengan pengobatan yang tidak ditanggung BPJS tidak akan membebani. Pemerintah tengah mendorong masuknya lebih banyak asuransi swasta ke rumah sakit untuk membantu pembiayaan tinggi yang tercover BPJS Kesehatan. Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, ada Bapak Ali Gufron. Saya sapa Prof. Gufron. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar, Prof? Waalaikumsalam, selamat malam. Kabar baik ini Mas Yudi. Baik, Prof. Gufron, terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Ini karena ada informasi himbauan masyarakat memiliki asuransi selain BPJS Kesehatan, tapi juga harus punya swasta. Mumpung ada Prof. Gufron, kami ingin bertanya mewakili masyarakat. Ini himbauan seperti itu apakah karena anggaran pemerintah kurang untuk memenuhi kesehatan masyarakat, Prof? Wah, saya nggak tahu ya. Tetapi yang jelas kalau BPJS itu sekarang ini sehat. Apa pengertian sehat itu diatur ya di dalam peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2015 bisa membayar katakanlah klaim itu 1,5 bulan ke depan ya, 1,5 bulan ke depan dan 6 bulan ke depan. Di antara itu terlalu banyak uang juga nggak boleh begitu karena memang aturannya agak ketat gitu. Tetapi tentu BPJS ini sehat ya, kalau tahun-tahun tanpa ada ke depan ya perubahan mungkin nanti nggak cukup. Tetapi yang jelas BPJS itu mengcover semua penyakit asal sesuai dengan indikasi medis dan juga ada proses ya atau istilahnya prosedurnya itu sesuai dan memang belum dijamin oleh pihak lain gitu. Kalau sudah dijamin tidak boleh gitu. Tetapi untuk yang non medis umpamanya orang kepengennya di kelas 1 kan sekarang BPJS kepengen di rawat jalan yang eksekutif ya itu boleh, tapi kan ada perbedaannya. Harganya itu. Nah, perbedaannya itu bisa dibayar oleh yang bersangkutan, perusahaan atau asuransi tambahan atau asuransi swasta. Seperti itu. Kalau dia dirawat di kelas 1 kepingin ke VIP, kekurangannya sama, boleh dibayar sendiri atau perusahaan dia bekerja atau asuransi tambahan atau asuransi swasta. Seperti itu. Yang jelas public private partnership itu penting ya. Nah di Indonesia itu setahun untuk diketahui untuk biaya kesehatan seluruh Indonesia ini itu sekitar 600 triliun lebih ya. Nah BPJS itu sekitar 200 triliun. Asuransi komersial swasta itu sekitar 21 triliun. Jadi tentu kita ingin yang istilahnya bisa dikendalikan itu lebih banyak lagi. Tetapi ada sekitar 400 triliun tadi ya yang belum dikelola atau belum disoroti atau belum diintervensi. Nah itu penting sekali menurut saya. Baik, berarti semua penyakit bisa menggunakan BPJS asal sesuai indikasi medis dan prosesnya sesuai prosedur dan tidak dijamin pihak lain, begitu ya Prof. Gufron? Betul ya, tetapi tentu itu yang medis ya. Kalau orang kepengen non medis, pamannya dirawat, TV-nya kok cuma 1, kepengen TV-nya 3, AC-nya cuma 1, kepengen AC-nya 3 gitu, silakan aja, tetapi bayar sendiri bukan BPJS. Bukan BPJS. Gitu. Kalau BPJS itu medisnya. Ini muncul pertanyaan karena informasi yang kami dapatkan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengakui BPJS Kesehatan tidak dapat mengcover seluruh jenis penyakit dan dihimbau masyarakat memiliki asuransi swasta selain BPJS Kesehatan. Nah, maksud pernyataan Pak Menteri ini seperti apa berarti Prof. Gufron? Iya, ditanyakan kepada Pak Menteri tentunya ya. Kalau Pak Menteri nyampaikan masa tanyanya ke saya. Ya, maksudnya supaya masyarakat juga mendapatkan kejelasan. Artinya tetap akan di-cover. Tadi kan sudah saya sampaikan. Public, private, artinya pemerintah dan swasta itu kerjasama itu bagus ya. Nah, tentu kerjasamanya harus win-win solution ya. Tapi kalau masyarakat yang mampu ya, dia peserta BPJS kelas 1, ingin dirawat di VIP atau di kelas eksekutif ya bisa ya. Itu membayar. Nah, bedanya nanti perbedaan yang dibayar oleh BPJS dan kelas yang dia pilih, nah itu tentu asuransi swasta atau katakanlah dirinya atau perusahaannya bisa membayar gitu. Artinya hingga saat ini dari BPJS sendiri belum mengetahui bahwa akan ada skema nantinya antara BPJS dan swasta akan mungkin dilakukan kolaborasi? Loh, itu kan sudah ada. Tadi loh saya bilang tadi loh dari pihak katakanlah peserta kelas 1 kepengen dirawat di VIP atau katakanlah VIP ya. Nah, perbedaannya itu bisa di-cover asuransi swasta gitu. Baik. Atau katakanlah dia rawat jalan eksekutif gitu. Ada. Nangkap saya Prof, berarti kolaborasinya adalah ketika ingin menambah layanan termasuk tadi fasilitas di rumah sakit itu bisa menggunakan swasta gitu ya Prof? Iya. Baik, lantas Prof, bagaimana memastikan pasien mendapatkan perawatan yang memadai sejauh ini Prof dari BPJS sendiri? Iya lah, BPJS kan sangat terbuka. Bisa dia telepon di care center 165 atau di WA atau tanya BPJS 1 di setiap rumah sakit itu. Kalau nggak ada orangnya bisa tanya ya nomornya di situ di tempat strategik gitu. Itu banyak masyarakat belum tahu, bahkan beberapa kolega juga belum tahu begitu. Bagaimana supaya sosialisasi ini masyarakat akhirnya bisa mengetahui hal-hal seperti itu, Prof? Iya, kalau kita sosialisasi kan terus ya. Tetapi kalau orang nggak mau tahu bagaimana? Terus itu, hampir setiap saat sosialisasi, tetapi sosialisasi umumnya kan lewat online, media, medsos kayak gitu. Kalau tidak semua orang Indonesia itu melek medsos kan. Medsos pun kalau yang sifatnya ya tidak terkait dirinya umumnya juga nggak tertarik gitu. Jadi bisa ditegaskan kembali BPJS kondisinya sekarang benar-benar sehat dan juga sudah masih mampu menampung mengcover kebutuhan kesehatan masyarakat. Oh jelas ya, kebutuhan kesehatan yang merupakan ya paket yang dijamin ya. Karena kalau tidak sesuai prosedur, umpamanya nggak sesuai prosedur, tidak melalui FKTP dulu, tapi dia tidak gawat darurat. Kalau gawat darurat dijamin. Atau dia di kelas 1 tapi kepinginnya dirawat di VIP ya. Itu bisa dijamin oleh asuransi swasta. Jadi dia bisa beli asuransi swasta tambahan atau asuransi tambahan gitu. Ini mumpung ada Prof. Gufron, karena kami mendapat laporan di media sosial, apakah ada laporan informasi klaim obat yang di-cover BPJS kosong ketersediaannya di layanan kesehatan, Prof? Untuk diketahui BPJS itu secara umum tidak menyediakan obat dan tidak beli obat ya. Kecuali yang kronik aja ya. Tapi yang jelas itu yang menyediakan itu bukan BPJS. Kalau kosong ya tentu ya BPJS tidak terkait secara ya pengadaan obat gitu. Baik, Prof, ini kan masyarakat ini inginnya agar ya kondisi kesehatannya itu bisa tercover dengan maksimal. Nah, apakah akan ada rencana penyesuaian iuran agar BPJS mampu menanggung lebih banyak penyakit kritis berikutnya, Prof? Yang jelas ya BPJS kan tidak dalam posisi membuat peraturan itu ya. Itu sebetulnya kan ada di dalam Perpres 59 tahun 2024 yang akan dievaluasi dan nanti kan ditentukan ya. Gitu. Tetapi yang mengevaluasi tentu juga bukan BPJS yang bikin aturan nanti. Prof, masih ada tidak sih Prof rumah sakit yang masih mengeluhkan apabila ada pasien yang menggunakan BPJS? Jarang sekali ya. Ada ya akhir-akhir ini yang kemudian mereka sudah katakanlah melayani kok proses istilahnya masih ada pending atau istilahnya belum beres, belum sepakat gitu, tetapi tidak banyak jumlahnya.
Berarti Prof, kalau untuk penyakit-penyakit tertentu artinya ini semua di-cover oleh BPJS ya Prof ya, untuk masyarakat supaya tahu ya? Iya, tapi medisnya ya, bukan amenitis ya, bukan katakanlah tadi loh, umpamanya kepengen dirawat di VVIP atau VIP kayak gitu, AC-nya yang banyak atau yang lain-lain beda gitu ya. Apa sejauh ini Prof yang mendapat laporan dari masyarakat kendala-kendala yang akhirnya masih belum tersampaikan sehingga masyarakat kelihatannya kurang dari segi kesehatan butuh pengobatan, padahal BPJS sudah memadai? Ya umumnya memang kurang tahu, makanya ada lagu itu belum tahu. Nanti bisa dilihat di YouTube ya, lagu belum tahu. Nah itu belum tahu kalau rumah sakit itu ada BPJS 1 yang siap membantu, bisa dihubungi. Ya, dia belum tahu kalau BPJS itu sudah maju. Dia belum tahu kalau BPJS itu banyak negara yang ingin ya benchmark untuk kendali biaya, kendali mutu. Banyak ya yang belum tahu ya. Di BPJS ini ya, Anda periksa di Jogja, kalau Anda izinkan, dokter di Jakarta tahu. Obatnya apa, vaskesnya di mana saja, diagnosisnya apa, segala macam. Canggih, makanya banyak negara. Sehari pernah 4 negara, Pak. Datang ke BPJS lihat, benchmark gitu. Jadi BPJS itu luar biasa tuh. Ya, tidak hanya masyarakatnya, tapi rumah sakitnya juga sudah merata informasi mengenai hal ini. Artinya tidak boleh ada lagi menolak apabila hanya menggunakan BPJS. Harusnya, makanya di situ kan ada BPJS 1 atau care center yang siap dihubungin gitu. Tetapi kan tidak semua masyarakat tahu, tidak semua kolega dokter juga tahu kayak gitu. Baik, Prof Gufron, terima kasih. Nanti kalau ada informasi atau mungkin keluhan dari masyarakat mengenai BPJS ini, izin kami boleh menghubungi Prof Gufron kembali. Boleh ya, Prof. Ya, terima boleh, kasih silakan. Prof. Baik, tapi untuk yang ngeluh sama yang tidak ngeluh itu banyak sekali yang tidak ngeluh ya. Keluhan 1-2 sudah gegeran dunia gitu ya. Ya. Baik, baik. Belum tahu kalau di Inggris contohnya ya, mau bersalin itu, nah di jarang itu di bersalin normal ditolong oleh spesialis obstetrik ginekologi itu hampir tidak ada itu di NHS ya, Inggris ya. Di Indonesia wah bisa, waduh rame gitu. Karena khawatirnya muncul wacana tadi loh Prof, ini harus pakai swasta juga itu loh, jadi makanya silakan aja kalau yang uangnya banyak mau beli swasta itu. Saya tadi sudah bilang ya, bahwa public private partnership itu bisa aja dilakukan dan itu bagus gitu. Baik, Prof Gufron, terima kasih banyak Prof. Sehat selalu Prof. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Mas Didi. Terima kasih. Ya, selain bersama Prof Gufron, saat ini kami juga sudah bersama Ibu Siti Fadilah. Beliau adalah Menteri Kesehatan yang bertugas pada 2004 hingga 2009 lalu. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Siti. Izin Bu Siti, audionya mungkin bisa dibuka terlebih dahulu Bu. Belum terbuka audio di link Zoom-nya, masih di mute. Ya. Oke, sudah. Baik, Bu Siti langsung saja ya Bu Siti ya. Siap, Bu Siti kita langsung saja ya. BPJS kita sehat kok Bu, tadi disampaikan, tanggapannya gimana? Ya, saya tadi mendengarkan dengan baik antara dengan Prof Gufron. Ini soalnya bukan persoalan sehat atau tidak sehat BPJS-nya. Persoalannya statement dari Menteri Kesehatan yang mengatakan bahwa seolah-olah BPJS sekarang tidak mau penyakit-penyakit yang seperti dulu. Sekarang penyakitnya cuma ini saja gitu. Kalau ditanyakan pada Prof Gufron, nggak ada perubahan kok. Nah gitu, nggak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Apa yang dikerjakan oleh BPJS untuk melayani masyarakat itu masih tetap. Tapi yang aneh kan statementnya Pak Menkes. Sekarang BPJS hanya melayani penyakit ini saja. Siapa yang ini silahkan dengan asuransi swasta. Nah itu memang membuat gelombang kegelisahan yang cukup gaduh. Banyak sekali semua tanya kepada saya, bagaimana ini kok kita sudah ikut BPJS disuruh lagi untuk double ke asuransi swasta. Lu kok malah kayak marketing asuransi swasta. Itulah saya ketawa. Nah ini suatu hal yang
sebetulnya tidak perlu untuk statement seperti itu, di mana rakyat itu sedang prihatin tentang pajak, prihatin tentang segala macam, kemudian tiba-tiba dibebanin dengan hal seolah-olah BPJS tidak mau melayani seperti yang kemarin-kemarin. Padahal ternyata menurut Pak Profesor Gufron tadi, BPJS it's okay. Dia isu-isu bahwa penyakit yang bisa dilayani itu hanya ini, hanya itu ternyata mereka tidak ada perubahan dari zaman dahulu sampai sekarang gitu. Nah, itu mudah-mudahan masyarakat tidak perlu panik ya dalam hal itu. Cuman statement Menkes memang yang membuat resah atau membuat gaduh. Tapi tadi Bu Siti ketika saya tanya ke Prof Gufron mengenai statement Pak Menteri itu, justru saya diminta untuk tanya balik kepada Pak Menteri sendiri. Nah, ini apakah artinya belum disampaikan kepada pemerintah kah, ke BPJS-nya mengenai wacana ini, atau justru mungkin informasi mengenai kondisi kesehatan BPJS yang belum diketahui pemerintah? Gimana sih Bu? Yang jelas itu bukan suatu kebijakan BPJS gitu loh. Itu kebijakannya Pak Menteri. Nah, apakah ini Pak Menteri mempunyai akal-akal sendiri ataukah itu dari Presiden? Nah, kita nggak tahu. Tapi kalau dari Presiden kayaknya nggak mungkin ya kalau Pak Prabowo itu memberatkan rakyatnya. Menurut saya enggak. Itu kan memberatkan rakyat. Membuat rakyat pesimis terhadap BPJS. BPJS itu benar apa enggak sih? Itu itu pertanyaan. Statement Menteri Kesehatan itu membuat rakyat bertanya. Tapi ternyata tadi di wawancara pada Prof Gufron tadi kayaknya BPJS masih tetap seperti dahulu. Maksudnya tidak ada perubahan. Baik. Kesan saya ketika mendengar statement Pak Menteri itu, kayaknya BPJS itu sekarang hanya mau melayani ini gitu. Ya, maka kalau yang mau pelayanan yang lebih baik silahkan ikut asuransi swasta. Bu Siti, ketika Ibu Siti menjadi Menteri Kesehatan tahun 2004 hingga 2009 itu, apakah pelayanan BPJS Kesehatan masyarakatnya jauh lebih baik Bu Siti timbang sekarang? Oh, saya itu tidak setuju dengan BPJS dulu. Sebetulnya saya tidak setuju. Namanya BPJS, Badan Pelaksana Jaminan Sosial. Yang namanya jaminan kok disuruh bayar. Nah, di sini kelirunya menurut saya, yang menurut saya tidak cocok dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak cocok dengan Pancasila adalah bahwa sistem jaminan sosial kemudian dipelintir menjadi asuransi sosial. Nah, itu ada di Undang-Undang SDSN 2004. Di Undang-Undang SDSN 2004 itu bahwa setiap penduduk diharuskan membayar asuransi kesehatan. Nah, itulah menjadi BPJS itu. Sebetulnya itu adalah kewajiban pemerintah. Kalau dulu saya memakai Jamkesmas, rakyat gratis sama sekali. Artinya yang tidak setuju adalah sistem iurannya ya, Bu Siti? Rakyat tidak boleh ditarik iuran? Seharusnya. Kalau di negara-negara yang maju kan tidak diambil iuran lagi, tapi diambil dari pajak. Kita pajaknya sekarang juga mau dikencengin, iuran masih tetap bayar gitu. Solusinya bagaimana Ibu Siti ketika... Saya pernah punya sistem sendiri, nggak sama dengan BPJS. Namanya Jamkesmas. Jamkesmas itu saya waktu itu bisa melindungi masyarakat walaupun cuma 86 juta yang waktu itu saya pilot project saya 86 juta dan bisa berlangsung selama 4 tahun. 86 juta penduduk gratis sama sekali, tidak ada pembatasan, dan kemudian kita membayar ke rumah sakit itu seperti pasien biasa gitu ya, before service. Itu satu, rumah sakit berkembang sangat pesat. Rakyat yang dijamin itu sangat senang karena nggak bayar, dan rumah sakit semangat untuk melayani rakyatnya karena mendapat uang yang cukup dari Jamkesmas. Dan kemudian setelah saya lengser, nah muncullah BPJS ini. BPJS ini muncul ketika saya menjadi One Team Press. Jadi kira-kira tahun 2014 baru di Bu Siti, saya penasaran, berarti waktu kalau BPJS ini kan iuran dimintakan kan untuk
membayar ini itu ke rumah sakit, kebutuhan kesehatannya supaya merata. Nah kalau ketika Jamkesmas masyarakat gratis menutup anggarannya untuk bisa memenuhi kebutuhan medisnya itu dari APBN? Dari APBN, dari APBN. APBN kita cukup. Dan sekarang dan uang yang APBN itu sekarang dipakai sebagai PBI. Ya kita memang sebetulnya BPJS ini kan dari sono, dari luar itu konsepnya memang konsep asuransi. Lah kalau konsep asuransi ya memang mindsetnya mindset kapitalis kan. Lah kalau Jamkesmas itu konsepnya Pancasila, konsepnya Ud45. Nah mestinya itu harus tengah-tengah antara itu gitu ya. Tengah-tengah antara itu mungkin masyarakat akan lebih enak. Dulu Jamkesmas tuh rakyat tidak bayar. Tadinya saya bebaskan di kelas 3 dan kemudian ternyata itu cukup sangat membantu. Ada Jamkesmas, kemudian daerah membantu dengan Jamkesda. Jamkesda itu sebetulnya udah bagus banget. Nah BPJS mulailah diaksakan, memang itu program dari internasional yang semua harus ganti BPJS maupun di mana-mana pun harus kayak seperti BPJS itu. Ya akibatnya memang mindsetnya memang bukan mindset Pancasilais sih. Ya sekarang kita rasakan seperti ini. Menurut saya yang namanya asuransi memang tidak mau rugi, tidak boleh rugi. Tapi sebetulnya BPJS kan bukan perusahaan asuransi. BPJS adalah perangkat pemerintah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah itu diatur oleh Undang-Undang Dasar 45, di mana di dalam preambul itu dinyatakan melindungi segenap bangsa dan tanah tempat darahnya. Nah di dalam melindungi ini masa sakit disuruh bayar gitu loh. Baik. Harusnya itu merupakan satu perlindungan pemerintah terhadap rakyatnya. Tapi sekarang sebenarnya isunya kan isu bahwa kalau masih sudah punya BPJS, kalau Anda nggak puas, ya situ ke asuransi swasta. Itu menurut saya tidak boleh ya diucapkan oleh pemerintah kayak gitu. Baik, Bu Siti, terima kasih banyak ya Bu sudah berbagi bersama kami, terutama juga yang disampaikan tentang ketika masih menjadi Menteri Kesehatan. Terima kasih Bu, sehat selalu ya Bu. Semoga ke depan Indonesia ini rakyatnya makin sehat ya Bu. Terima kasih, selamat malam Bu. Iya. Pemirsa tetap bersama kami, beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan di Sindo Prime. Untuk mengetahui informasi terkini dari hasil otopsi antemortem korban meninggal dunia yang sudah ditemukan, kita bergabung dengan Indra Setiabudi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Selamat malam Indra, seperti apa perkembangan terkini? Tadi kami saksikan ada 2 kantong jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri. Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkini. RS Polri Kramat Jati baru saja menerima 30 menit lalu menerima kedatangan kembali 2 kantong jenazah korban kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat pada Rabu malam. Yang mana ini berarti 7 kantong sudah berada atau jenazah sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan 7 jenazah ini dapat kami informasikan Yudi dan juga pemirsa, dari 7 ini baru 2 saja yang baru berhasil diambil sampelnya. Mengingat memang kondisi jenazah Yudi dan juga pemirsa ini cukup sudah tidak terlihat gitu sebagai fisik, yang mana ini sudah terpisah-pisah dan juga hanya potongan-potongan tubuh saja Yudi. Yang mana ini membutuhkan ekstra dari DVI untuk antemortem untuk mengetahui siapa ataupun identifikasi lanjutan begitu. Dan sementara hingga sampai malam hari ini sebanyak 12 orang sanak keluarga dan juga kerabat sudah melapor ke antemortem DVI Polri, yang mana untuk melaporkan sanak saudara maupun juga kerabatnya ini hilang begitu, yang diduga masih berada di dalam reruntuhan Glodok Plaza Jakarta Barat. Yang mana tadi kami sempat mewawancarai salah satu anak yang diduga korban
orang tuanya, yakni ayahnya, yang mana 2 hari yang lalu sudah hilang kontak begitu, yang mana bernama Stanley ini melaporkan ke DVI Antemortem Jakarta ini untuk menyerahkan sejumlah dokumen dan KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya untuk mengetahui atau mencari tahu apakah salah satu korban yang berada di rumah sakit Polri ini adalah salah satu ayahnya begitu. Namun begitu, pihak Polri juga melakukan pengambilan sampel dari air liur sang anak untuk nantinya akan dicocokkan begitu. Dan memang proses ini cukup panjang ya Yudi, yang mana setelah proses pengambilan sampel ini nantinya DVI Antemortem akan mengumumkan ataupun baru mengidentifikasi ini 7 hari setelah pasca pengambilan sampel. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya terkait hari ini bahwasanya masyarakat ataupun korban ataupun maupun keluarga kerabat korban ini hanya menyerahkan dokumen saja, yang mana pihak kepolisian DVI Polri melakukan ataupun menghimbau bagi para pelapor ini untuk membawa sejumlah barang-barang begitu yang sering digunakan yang diduga hilang begitu, seperti sikat gigi maupun juga barang-barang seperti baju, handuk yang belum dicuci, dan nantinya keringat ini akan dicocokkan karena akan proses DNA ini akan diambilkan dari salah satu bagian tubuh yang tersisa maupun juga dari gigi begitu. Dan nantinya pihak rumah sakit Polri ini akan mengambil kesimpulan ataupun berhasil mengidentifikasi minimal 7 hari ataupun 1 pekan begitu. Jadi sementara itu dapat kami informasikan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kembali ke Anda. Indra, berarti hingga saat ini belum ada keluarga yang dipastikan kantong jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri adalah anggota keluarganya? Baik Yudi, dapat kami informasikan kembali bahwasanya memang pada hari ini belum ada salah satu yang teridentifikasi antara korban, pencocokan dari korban maupun juga dari pelapor, yakni keluarga maupun kerabat. Yang mana hingga sampai saat ini memang prosesnya cukup panjang Yudi. Pengambilan sampel ini cukup sulit dikarenakan potong-potongan tubuh ini memang sudah hancur dan tidak utuh lagi, dan sehingga antemortem ini merupakan pengambilan DNA ini membutuhkan proses yang cukup lama, dan hingga sejauh ini baru 2 saja diambil sampel. Setelah pengambilan sampel ini nantinya akan melakukan pencocokan ini kurang lebih dalam waktu seminggu Yudi, baru bisa mengabarkan ataupun mengidentifikasi apakah korban ini merupakan salah satu dari pelapor begitu. Demikian. Indra, berarti proses antemortemnya adalah ketika kantong jenazah datang dengan mobil ambulans dari Glodok Plaza tersebut, di sana langsung dicek, diidentifikasi, atau seperti apa prosesnya dari awal hingga akhirnya diketahui 7 hari tadi Anda sampaikan akhirnya teridentifikasi? Baik Yudi, dapat kami informasikan terkait 2 jenazah, kantong jenazah yang baru tiba 30 menit yang lalu. Ini akan didiamkan dulu begitu Yudi, untuk nantinya esok hari akan dilanjutkan proses pengambilan sampel begitu. Dan nantinya setelah pengambilan sampel ini akan sembari menunggu dokumen-dokumen ataupun persyaratan dari para pelapor ini mengumpulkan sejumlah barang-barang yang diminta tadi, seperti barang-barang seperti yang sering digunakan oleh yang diduga korban kebakaran ini, seperti sikat gigi. Untuk pencocokan DNA ini seperti sikat gigi, pakaian yang belum dicuci, handuk, dan pakaian-pakaian atau barang-barang yang sering dipakai oleh yang diduga korban kebakaran yang terjadi pada Rabu malam. Demikian. Indra, terima kasih banyak sudah melaporkan. Kami benar-benar menunggu informasi dari Anda, karena tentunya laporan Anda juga ditunggu dari keluarga mungkin yang ingin menunggu informasi kepastian dari keluarga mereka yang mungkin lama tidak diketahui keadaannya dari Plaza Glodok. Terima kasih Indra, selamat malam. Pemirsa, petugas Gul Karmat kembali mengevakuasi di mana beberapa jenazah, pemirsa, seperti yang kita saksikan tadi ya, kita akan terus lihat bagaimana kepastiannya dari Plaza Glodok, pemirsa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi warga terdampak kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Ya, kebakaran di permukiman padat penduduk terjadi pada Rabu pagi mengakibatkan 119 jiwa dari 45 keluarga kehilangan tempat tinggal. Melaksanakan komitmen dari Presiden Prabowo untuk tetap dan selalu dekat dengan masyarakat, Wapres Gibran menyapa warga di lokasi pengungsian sambil membagikan bantuan berupa paket sembako, air mineral, susu, dan kebutuhan lainnya. Wapres meminta perlunya waspada tinggi dari warga untuk menjaga keamanan permukiman dari hal-hal yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Dan juga memberikan banyak bantuan juga yang kiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Juga tadi pelan-pelan, jangan nongkrong, Bu, hati-hati, Bu. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi mengungkap motif Nanang Gimbal, pembunuh aktor laga Sandi Permana. Pelaku dendam dan sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban yang sudah lama berkonflik dengannya. Motif pembunuhan terhadap aktor laga Sandi Permana terungkap. Di hari kejadian Minggu 12 Januari 2025, pelaku Nanang Irawan alias Gimbal sakit hati ketika Sandi melewati rumahnya dengan motor listrik. Sandi menatap Nanang dengan pandangan sinis dan meludah ke arah Nanang. Nanang yang sudah berkonflik lama dengan Sandi gelap mata, mengejar Sandi dan menganiayanya dengan pisau hingga tewas. Disebabkan karena pelaku ataupun tersangka sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban dengan cara melihat ke arah tersangka secara sinis, kemudian korban meludah ke arah tersangka. Usai kejadian, Nanang kabur ke Karawang dan bersembunyi di sebuah rumah kosong di Dusun Poris Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya. Ia pun ditangkap polisi pada Rabu 15 Januari 2025 saat makan roti di sebuah warung milik warga. Nanang pun sempat memotong rambutnya yang gimbal agar tidak dikenali. Sebelumnya, Sandi Permana ditemukan tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sandi merupakan aktor yang berperan dalam sinetron Misteri Gunung Merapi atau lebih kenal dengan Mak Lampir. Tim Liputan iNews melaporkan. Satreskrim Polrestabes Bandung menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan dan pengerusakan di Markas Ormas Pemuda Pancasila di Bandung. Polisi masih menyelidiki motif tersangka melakukan pengerusakan. Sebanyak 5 orang jadi tersangka dalam pengeroyokan dan pengerusakan di Markas Majelis Pimpinan Wilayah Ormas Pemuda Pancasila di Bandung, Jawa Barat. Penangkapan terhadap 5 tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa sejumlah saksi, mengamankan barang bukti, dan melihat rekaman CCTV. Menurut polisi, peran kelima tersangka saat melakukan penyerangan berbeda-beda. Kepolisian sendiri masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait motif tersangka melakukan pengeroyokan dan pengerusakan. Jadi sejauh ini sedang dilakukan pendalaman, penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polrestabes Bandung. Ya. Dan sejauh ini masih didalami terkait dengan motif dari peristiwa tersebut. Jadi sejauh ini masih terus dilakukan pengembangan, tentunya pendalaman terkait dengan motif sebenarnya terjadinya gesekan antar kedua ormas itu tersebut. Begitu. Selain mengamankan 5 tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa batu, bambu, serta senjata tajam. Sebelumnya, bentrokan terjadi antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP di Markas Majelis Pimpinan Wilayah Ormas Pemuda Pancasila di Jalan BKR Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Akibat bentrokan ini, sejumlah kendaraan roda 4 yang diparkir di depan Markas Pemuda Pancasila menjadi hancur. Para tersangka dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun sampai dengan 7 tahun.
Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Maria Lestari, anggota DPR RI fraksi PDIP, hari ini memenuhi panggilan KPK. Pemanggilan kembali Maria terkait kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pemirsa, Maria tiba di Gedung Merah Putih pukul 9.30 waktu Indonesia Barat didampingi seorang teman dan menggunakan masker hitam. Jubir KPK Tessa Mahardika mengkonfirmasi kehadiran anggota fraksi PDIP ini maksud kami untuk diperiksa kedua kalinya sebagai saksi kasus korupsi Harun Masiku yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam kasus suap pergantian antar waktu, Hasto diketahui sempat menemui salah satu komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Agustus 2019 dan Wahyu Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara Harun Masiku masih buron hingga saat ini. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menemui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dalam pertemuan ini, pemirsa, keduanya membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto beserta jajarannya menyambangi kantor Kemenko Polhukam pada Kamis siang. Dalam pertemuan ini, Ketua KPK bersama Menko Polhukam membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk optimalisasi kerja Des Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta perbaikan tata kelola. Budi Gunawan selaku Menko Polhukam berkomitmen memperkuat sinergitas dengan KPK. Selain itu, Budi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penuh KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Banyak isu-isu, poin-poin penting yang dilakukan pembahasan. Meskipun secara singkat, tapi merupakan hal-hal yang sangat penting untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini pastinya nanti untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, khususnya Astacita dari Presiden Republik Indonesia, yang tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat. Saya yakin dengan koordinasi yang baik, dengan kerjasama yang luar biasa, maka tujuan pemberantasan korupsi antara lain melakukan pencegahan dan juga melakukan penindakan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Kolaborasi, sinergi, dan kerjasama yang semakin intens ini yang nanti akan koordinir oleh Kemenko Polhukam dengan beberapa kementerian lembaga, khususnya aparat penegak hukum lainnya. Ini bertujuan juga untuk meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat dan investor, dan ujung-ujungnya adalah indeks persepsi korupsi kita. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 40 siswa SD di Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami gejala keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis di sekolahnya. Meski gejala keracunan tergolong ringan, kejadian ini menjadi alarm dan evaluasi bagi seluruh pihak terlibat program makan bergizi gratis. Puskesmas mendata satu persatu siswa SD Dukuh 3 Sukoharjo, Jawa Tengah usai temuan kasus keracunan makanan. Sebanyak 40 siswa mengalami gejala keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis berupa nasi, sayur, ayam, dan buah. Keluhannya beragam, mulai dari mual dan pusing hingga muntah. Diduga keracunan berasal dari menu ayam yang diolah kurang matang di dapur SPPG Kodim Sukoharjo. Usai laporan keracunan, seluruh siswa telah diberikan obat oleh puskesmas setempat dan tidak ada yang sampai rawat inap. Semuanya? Iya, 40 siswa. Itu kelas berapa, Bu, yang kelas 2 sampai kelas 6. Total ada berapa, Bu? Ada 40 siswa. Meski gejalanya tergolong ringan, kasus keracunan ini harus menjadi alarm dan evaluasi bagi seluruh pihak, terutama pemerintah maupun satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ditunjuk. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanwar Setiaji, iNews melaporkan. Menyikapi sejumlah siswa yang mengalami keracunan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kepala Badan Gizi Nasional menyebut kejadian itu merupakan kesalahan teknis murni, tidak ada kesengajaan.
Badan Gizi Nasional sudah memberikan patokan kalori dan gizi yang akan diberikan kepada penerima manfaat. Dari awal BGN kan menyampaikan patokan-patokan. Yang pertama, pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan. Yang kedua, komposisi gizi. Yang ketiga, higienis dan food safety. Jadi ini dari awal memang sudah menjadi concern kami, sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat, sehingga kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja dan segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi kapan saja. Dan terus terang selama kami melakukan proses uji coba selama setahun itu belum pernah terjadi karena proses yang kami lakukan benar-benar tertib dan waktu itu memang tidak di cover media. Sekarang ini kan seluruh di cover media dan alhamdulillah segala sesuatunya bisa teratasi dengan cepat. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat terbatas pemirsa, maksud kami rapat terbatas membahas evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 10 hari. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, secara khusus Ratas membahas soal evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 10 hari. Satu hal yang paling membuat Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan dan ini dilakukan lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia termasuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Selama 10 hari berjalan, makan bergizi gratis menyasar 31 provinsi dan mencakup 220 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan 650.000 penerima manfaat. Ditargetkan bulan Agustus akan melayani 6 juta penerima manfaat. Dari Jakarta, Camar Haenda, Dias Triawan, iNews melaporkan. Demi meminimalisir bertambahnya anggaran, Pemprov Jakarta akan menggunakan dana belanja tidak terduga atau BTT untuk membantu program makan bergizi gratis agar penerima dari program makan bergizi gratis tersebut merata. Program makan bergizi gratis telah berjalan 2 minggu secara nasional. Implementasi program makan bergizi gratis masih menemukan beberapa kendala, mulai dari anggaran hingga penerimaan yang belum merata. Buktinya di Jakarta sendiri masih banyak siswa yang belum menerima program makan bergizi gratis pemerintah tersebut. Seperti SMP Negeri 191 Jakarta, menjadi salah satu sekolah yang masih menanti penerapan makan bergizi gratis bertahap. Padahal sebagian besar siswa SMP Negeri 191 Jakarta Kebun Jeruk ini berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Merujuk pada data DTKS penerima Kartu Jakarta Pintar, yakni sebesar 67% penerima dari jumlah 845 siswa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mengerahkan alokasi dana dan sumber daya demi menyukseskan program makan bergizi gratis di 26 provinsi di Indonesia. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan.
Saya pun yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan anggaran dari dana BTT untuk membantu program makan bergizi gratis besutan Presiden Prabowo Subianto. Padahal dana belanja tidak terduga seharusnya digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti bencana alam, bencana sosial, serta kejadian luar biasa seperti perang, hingga mengendalikan inflasi. Meski demikian, anggaran BTT ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Akan ada program gratis atau subsidi atau gimana caranya gitu ya. Saya akan mencoba bentuknya. Itu tentu saja ada beberapa pos-pos yang bisa disiapkan. Nantinya kita akan bicarakan lebih lanjut dengan sistem usaha teknisnya kita akan sampaikan. Dana BTT dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum tersedia anggaran dalam perencanaan. Sedangkan program makan bergizi gratis sendiri sudah memiliki anggaran tetap sebesar 427 triliun rupiah. Belum lagi dana BTT sendiri berpotensi dapat diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Tetaplah di Sindo Prime.